2-0. 2-0. Chelsea kalah atas Newcastle di kandang Newcastle pada kompetisi Carabao Cup. Dewsbury Hall right winger. Are you kidding me? Ketinggalan 2-0 dan hanya melakukan satu pergantian pemain. Apakah Enzo Maresca itu sengaja melepas match di Carabao Cup ini dan tidak tertarik untuk masuk ke quarter final? Well, semuanya itu akan kita bahas di dalam episode ke-95 kali ini. Oke, sebelum kita ke sana, CBC mau mengingatkan, mohon support dari teman-teman semua untuk klik tombol like. Dan apabila teman-teman baru menjumpai dari channel CBC ini, dapat juga klik tombol subscribe. Oke, let's get started. Menit pertama, Chelsea langsung ngegas dan berhasil membuat peluang melalui Mudryk dan juga Nkunku, yang dimana Nkunku itu berhasil memberikan assist kepada Dewsbury Hall, namun sudah bisa ditebak tendangannya itu mengarah ke tengah, ke kiper, dan sangat lemah. Ya. Setelah itu Chelsea terlihat rapuh di lini belakang dan tidak seimbang di lini depan, terutama di sisi sebelah kanan. Oh my God. Kita seperti bermain dengan 10 pemain. Kiernan Dewsbury Hall off position dan dia ini terlihat lebih bermain di tengah daripada di right winger, guys. Oke, kita langsung masuk saja ke line up dan juga kita masuk ke individual performance dari tim yang turun kali ini ya. Termasuk Enzo Maresca nanti akan kita bahas. Di goalkeeper ada Jorgensen. Ya, di sini kita bisa melihat mengapa Sanchez itu untuk dapat mengisi kiper utama dari Chelsea ya. Beberapa kali kita lihat pendistribusian bolanya itu cukup buruk dan cenderung memaksakan passing padahal rekannya itu tidak dalam posisi yang nyaman untuk menerima passing dari Jorgensen. Dia ini terlihat gugup saat mendapatkan pressing yang tinggi dari para pemain Newcastle dan beberapa kali hampir saja terjadi gol akibat kesalahan yang dibuatnya. Oke, next. Right center back. Axel Disasi. Oh my God. Disasi or disaster this guy ya. Oh my God. CBC berharap dia tidak akan turun lagi sebagai right center back ya. That's why CBC itu kaget saat melihat line up Disasi itu mengisi right center back karena terbukti berkali-kali, tidak hanya 1-2 kali, berkali-kali dia ini gagal dalam melakukan survey ya. Kita ini melihat dia itu masih keteteran. Nah, ini lawan Newcastle kok bisa-bisanya dia itu turun, bahkan di line up CBC lihat itu dia ini bermain yang sangat tidak kompetitif untuk bermain di tim sekelas Chelsea ya. Bahkan di CBC pun line up CBC pun itu CBC lebih prefer menurunkan Cucurella di right center back ya, karena dia ini sudah terbiasa ya kan sejak musim lalu bermain di right back saat Gusto itu cedera ya. So dengan adanya Disasi maka sudah dipastikan tanpa keraguan pasti dan sudah pasti Chelsea akan kebobolan, termasuk salah antisipasinya dia sehingga bola itu berujung gol ya. Bertahan buruk, membangun serangan berantakan, kombinasi passing yang nggak akurat ya. CBC rasa pemain dengan rating terburuk di match kali ini adalah Axel Disasi. Next, di central center back, Tosin. Belum ada progres yang signifikan, beberapa kali salah passing, lamban melakukan marking. Aduh, entah mau sampai kapan ya Tosin ini akan terus
Apakah dia memang kualitasnya seperti ini sehingga dia dapat free transfer untuk ke Chelsea? I don't know, man. Next, left center back. Benoit Bad Bad Badiashile. Ceroboh ya. Dia itu terlihat gugup dan tidak percaya diri. Serta pengambilan keputusan yang sudah dilakukan itu salah satunya berujung blunder yang dia itu pada saat membuat passing yang ceroboh ke Viega, di mana Viega itu kondisinya sedang di marking ya. Jadi tentu saja Viega ini panik dan salah mengantisipasi bola sehingga berujung gol pertama oleh Isaac. Cucurella di inverted left back. Penampilannya luar biasa energik sampai pada detik terakhir etos kerjanya itu sangat brilian ya guys. Hanya saja teammates dari Cucurella ini tidak membantu sama sekali untuk dia dapat membawa tim ini untuk dapat survive ya. Sangat disayangkan. Next, Renato Viega. Dia ini bukan bermain buruk ya. Dia ini bermain out of position. Di mana sejatinya dia itu adalah inverted left back atau at least left center back ya. Namun dia ditempatkan menjadi double pivot bersama Enzo Fernandez. Yang dimana tidak berjalan dengan baik. Cenderung bingung kapan dia itu harus membangun lini serang, kapan dia itu harus mundur, dan salah antisipasi dari passing Badiashile yang berakibat gol dari Isaac. Next, Enzo Fernandez. Untuk pemain seharga 100 juta euro, penampilannya kali ini tidak menunjukkan kapasitasnya ya. Kesalahan passing berkali-kali. Positioningnya sih bagus ya. Hanya pendistribusian bolanya itu berantakan ya. Entah mungkin dia ini salah minum obat atau bagaimana kali ya. Menurut CBC ini adalah penampilan terburuk dari Enzo Fernandez sepanjang musim ini atau musim lalu. Sepanjang dia menjadi pemain Chelsea lah ya. So, apakah ini membuktikan bahwa double pivot yang terbaik dari Chelsea itu adalah Lavia dan juga Caicedo? Please komen di kolom komentar, guys. Next, Kernan Dewsbury Hall. Sepertinya dia ini lupa. Kalau dia ini role-nya kali di match kali ini itu adalah sebagai right winger. Karena dia itu benar-benar out of position ya. Dia ini bingung dan cenderung meninggalkan posnya. Bahkan sempat beberapa kali ini kita bermain seperti bermain dengan 10 pemain. Please, never ever again ya menempatkan dia untuk right winger ataupun winger dimanapun ya. Karena profil dia itu 1000% tidak cocok menjadi winger. Di mana dia ini saat mendapat umpan dari Nkunku di menit pertama. Yang dimana dia ini bila mencetak gol. Karena dia itu tinggal berhadapan dengan kiper ya. Namun dia ini tidak tahu bagaimana caranya kerja dari winger ya. Sehingga dia ini terlalu terburu-buru menendang bola dan juga tendangannya itu sangat datar dan pelan dan mengarah ke kiper pula. Aduh, coba saja kalau saat itu gol, maka akan beda ceritanya di match kali ini. Next, Joe Felix beberapa kali melakukan percobaan di mana salah satunya itu berkombinasi dengan Mudryk ya. Itu hampir terkonversi jadi gol bila saja tendangannya itu tidak diblok oleh kiper yaitu Pope dari Newcastle ya. Cukup atraktif namun tampaknya masih jauh kualitasnya ternyata dari Cole Palmer ya. Dia ini tidak bisa menggendong dari tim ya. Berbeda dengan Cole Palmer ya. Good performance but not excellence guys.
Shootingnya itu beberapa kali melambung dan cenderung egois. Nah, ini nih yang CBC sayangkan juga ya. Di mana ada beberapa kesempatan dia itu sebenarnya bisa mengolah bola terlebih dahulu dan dia memberikan bola kepada Nkunku, tapi dia itu memilih untuk shooting. Penampilan terburuk dari Felix di musim ini menurut CBC. Next, Mikhailo Mudryk, penampilannya yang cukup solid dan CBC menilai setelah Cucurella, Mudryk ini menjadi pemain kedua terbaik di tim dari Chelsea pada match kali ini. Beberapa kali dia melakukan kombinasi dengan Felix dan hampir menciptakan assist bila saja itu terjadi gol ya. Demikian juga saat dia menciptakan peluang untuk Nkunku. Tapi sayangnya antisipasi dari Nkunku ini balik lagi. Itu tidak tereksekusi dengan baik. Namun catatan dari CBC, Mudryk ini harus lebih berani lagi dalam melakukan dribbling bola dan atau membawa bola. Karena semalam dia itu bermain lebih negatif. Jadi cenderung main aman dengan melakukan passing ke rekannya ya. Padahal dia ini sebenarnya bisa meng-create chances dari skill dan pace dari dia ya. Sayang sekali beberapa keputusannya itu belum cukup matang. Tapi overall CBC merasa cukup oke penampilan dari Mikhailo Mudryk. Next, Nkunku. Penampilan terburuk dia di musim ini ya. To be honest, menurut CBC di babak pertama dia itu sempat create chance untuk rekan-rekannya termasuk Kiernan Dewsbury Hall. Namun di babak kedua itu penampilannya jauh memburuk. Salah satunya saat dia itu menerima assist dari Mudryk, dia itu gagal mengantisipasi bola. Ya, instead of dia men-shooting, tapi dia itu malah bolanya memantul dan bolanya memberikan passing. Ya, kembali kepada Mudryk. Entah karena dia itu di babak pertama sempat mendapatkan tackling keras oleh para pemain, salah satu pemain Newcastle, sehingga berdampak pada performancenya, atau karena gimana? BBC nggak tahu ya. Tapi setelah itu ya, dia ini seperti kehilangan jati dirinya ya. Next, Madueke. Ya, Madueke ini menggantikan Dewsbury Hall di menit, kalau nggak salah menit 65 ya. Atau 67 kalau nggak salah ya. Dia tampil sangat atraktif dan beberapa kali menciptakan peluang ya. Namun sayang sekali kurang efektif. Dan dia itu bermain kurang sedikit lama ya di lapangan. Mengingat waktunya itu untuk dia tampil sekitar tersisa 25 menit saja ya. Akhirnya kita bisa melihat ada pergerakan di winger sebelah kanan ya. Setelah 60 menit winger kanan kita itu mati karena Dewsbury Hall itu mati gaya guys. Yang terakhir, Enzo Maresca, our coach. Apa sebenarnya rencanamu di match ini? No, seriously. What is your plan on this match ya? Melepas game, memberikan kesempatan bermain, atau apa? Apakah ada yang tahu rencana dari Enzo Maresca? Please komen di kolom komentar. Karena kita lihat di bench itu ada dua kiper, Braxton dan juga Bettinelli. Kemudian ada Carne Chukwuemeka, ada Ben Chilwell, ada Casadei, ada Mark Hugh, ada Palmer, ada Madueke, ada Colwill. So, kalau melepas game dari ini ya, sebaiknya turunkan saja Ben Chilwell, Casadei, Hugh, Chukwuemeka sekalian. Jangan nanggung-nanggung ya. Terus maksudnya apa? Menempatkan Dewsbury Hall di right winger saat kita itu punya pemain sayap lainnya seperti Madueke, Neto, dan juga Tarik George. Makanya si BC ini nanya tujuannya itu apa? Apakah mengakomodasi para pemain karena jarang turun? So kalau itu alasannya, kenapa tidak menurunkan para pemain yang jarang turun lainnya kayak
yang tadi CBC sebut. Jadi alasan apapun yang dipakai itu kontradiktif antara satu sama lain. Ya. Makanya CBC ini tidak paham maksudnya dari Enzo Maresca di match ini itu apa. Bahkan tidak turun juga gitu loh para pemain yang di bench yang membutuhkan menit bermain. Makanya CBC itu kemarin sudah membuat prediksi line up yang CBC rasa itu cukup mengakomodasi keseimbangan dari tim B ini ya. Oke, kita coba lihat lagi ya flashback. Di sini kemarin CBC bilang Cucurella sebagai inverted right back karena dia ini sudah terbiasa bermain di right back saat era Pochettino dan terbukti dia ini bermain sangat baik ya pada saat itu. Terus kenapa tidak mencoba hal tersebut malah menempatkan Disasi sebagai right center back yang dimana kita tahu itu Disasi melawan Servette itu kacau balau ya, berantakan. Apalagi nih lawan Newcastle guys di kandangnya Newcastle St. James Park. Kemudian Viega sebagai left center back, bukan sebagai double pivot. Karena natural posisinya dia itu bukan di situ guys. Makanya dia itu keteteran dan tidak bisa menjaga ritme ataupun tempo permainan ya. Kemudian Enzo dan Dewsbury Hall yang sebelumnya mereka berdua ini bermain di double pivot di Panathinaikos ini kenapa malah dirubah dengan menempatkan Dewsbury Hall ini sebagai right winger. Jangan memakai alasan karena Sancho itu sedang sakit ya. Lantas memaksakan Dewsbury Hall ini tetap bermain sebagai winger. Sedangkan kita itu punya 3 winger yang bisa bermain di right sisi sebelah kanan, right winger. Sehingga right winger kita ini nganggur. Neto, Madueke, Tarik George. Kan bisa aja kita main 45 menit, Neto turun. Setelah itu babak kedua 45 menit, Madueke turun. Ya, untuk menjaga fitness mereka sebelum nanti match melawan Manchester United 3 hari lagi. Atau Tarik George lah, ya kan? Yang memang posisi naturalnya itu di right winger. Jadi benar-benar tidak berdasar alasan kali ini. Ya, ataukah karena Dewsbury Hall ini pemain bawaannya dia jadi harus mendapatkan menit bermain, ya itu juga tidak profesional. Istilahnya kita mempunyai anak emas. Jadi balik lagi guys, kita ini Chelsea team, ya. Kita ini tim besar dan kita ini sudah terbiasa untuk bermain 4 kompetisi berbeda setiap musimnya. Jadi come on man, ya. Bukan alasan kita itu mengistirahatkan pemain inti dan tidak turun sama sekali di Carabao Cup juga gitu loh. Sudah lumrah kalau para pemain itu turun sesekali di dalam 10 hari eh, bermain 3 match. Ya. Jadi alasan untuk mengistirahatkan pemain juga tidak tepat. Karena fungsinya apa? Ada Cole Palmer di bench, ada Colwill di bench, Madueke juga ada di bench. Kalau memang kita tidak akan menurunkan mereka, ketinggalan 2 gol dan hanya melakukan 1 kali pergantian. Makanya CBC bilang ya, kalau memang mau melepas sekalian saja, kita menurunkan formasi yang berbeda untuk mengakomodasi para pemain yang tidak mendapatkan menit permainan selama ini. Bahkan diturunkan saja itu para pemain academy player. Kita ingat di situ ada Ben Chilwell yang mengisi left back. Dan juga daripada Dewsbury Hall, mending Ben Chilwell itu sebagai winger kiri untuk menggantikan Sancho yang sakit. Sedangkan Mudryk digeser ke kanan, ya, di winger kanan. Kemudian di defensive midfielder, kan kita juga bisa merotasi 45 menit awal itu Caicedo. Kemudian babak kedua itu Viega, ya.
sebagai double pivot menemani Enzo. So this is why CBC bilang ya, sejak seri melawan Nottingham Forest lalu, peluang dari Chelsea itu untuk menantang gelar juara di Liga Inggris itu turun menjadi 70%. Kemudian lanjut lagi, kalah dari Liverpool itu turun lagi menjadi 50%. Ya kan CBC bilang waktu itu di video dari CBC sebelumnya. Bukannya CBC ini tidak optimis ya. Tapi CBC ini lebih melihat untuk lebih realistis guys. Di musim ini kita itu bisa 4 besar saja itu sudah merupakan pencapaian terbaik buat kita. Karena apa? Meskipun kualitas para pemain penyerang dan midfielder kita itu top quality ya, tapi kiper, lini belakang, ya, itu kekuatannya tidak merata. Sehingga perlu diingat, ya, Enzo Maresca ini bukan pelatih top yang sudah teruji kapasitasnya ya. Chelsea adalah klub Inggris pertama yang dia latih di Liga Inggris untuk pertama kalinya ya. Jadi dari sini CBC berharap tidak hanya para pemain Chelsea, tapi juga Enzo Maresca ini secara pribadi itu perlu meningkatkan analytical skill dan menentukan komposisi pemain yang diturunkan dari minggu ke minggu itu dengan selektif dan dengan lebih baik. Tidak ada anak emas, namanya anak emas ya, atau anak perak atau anak perunggu itu tidak ada lagi ya. Be profesional. Oke. Untuk menutup video dari CBC ini, CBC punya informasi dari match lainnya ya di putaran ke-16 kali ini, di mana Southampton menang 3-2 atas Stoke City, Brentford menang adu penalti atas Sheffield Wednesday, Liverpool itu berhasil menang saat bertandang ke Brighton dan dengan skor 2-3, kemudian Arsenal juga menang saat bertandang ke Preston. Aston Villa di luar dugaan kalah di kandang atas Crystal Palace dengan skor 1-2 dan Tottenham itu berhasil menang atas Manchester City dengan skor 2-1. Dan dari yang CBC lihat, ya, komposisi para pemain klub top 6, top 6 dari Liga Inggris ini rata-rata bermain dengan tim kedua mereka yang dikombinasikan dengan tim utama mereka. Dan tim utama mereka ada yang diturunkan di menit 60 itu pemain winning 11 mereka. Dan satu lagi, ada tim yang bermain dengan full squad utama yaitu Manchester United yang berhasil menghancurkan Leicester dengan skor 5-2. So, mengingat 3 hari lagi kita akan bertandang ke Old Trafford, makanya CBC kemarin tuh sudah mewanti-wanti match ke depan saat melawan Manchester United. Mengingat mereka ini baru saja melakukan pergantian pelatih. Ya, CBC maklumi sih. Mungkin tidak semua dari teman-teman yang menonton channel CBC ini setuju dengan pendapat dari CBC. Bahkan ada yang berkomentar, ya, CBC kutip, kacau apanya bang? Lebay amat. Orang Chelsea udah naik, bagus kok. Cuma karena pergantian pelatih Manchester United ikutan lebay gini sih. Enggak banget. Ya, nggak apa-apa. Thank you atas komentarnya. Jadi memang dalam kita berpendapat, kita punya pemikiran sendiri-sendiri ya guys. Tapi dari perspektif dari CBC, ya, kekhawatiran dari CBC itu adalah dalam pergantian pelatih dalam satu tim, itu akan memberikan 2 dampak. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif gimana maksudnya? Ya, bisa saja para pemain yang drop awalnya karena mereka itu tidak cocok dengan pelatih lamanya itu, begitu dipecat, mereka itu merasa terpacu dan berusaha membuktikan kualitas dirinya
Sehingga pemecatan pelatih yang lama itu secara tidak langsung itu mereka men-trigger para pemain ini untuk bermain lebih lepas lagi and all out ya di dalam bermain, karena kita tidak tahu, bisa saja para pemain itu sudah tidak mau bermain lagi buat pelatih lama mereka ya. Sedangkan dampak negatifnya bisa aja para pemain itu tambah drop lagi pasca ditinggalnya pelatih yang mereka cintai. Namun untuk kasusnya Manchester United, kita bisa lihat Manchester United menang besar 5-2 atas Leicester pasca ditinggalkan oleh Erik ten Hag. So, kepergian Ten Hag ini memberikan dampak positif atau dampak negatif? Please komen di kolom komentar teman-teman. Besok kita akan lanjut pembahasan mengenai Manchester United lebih dalam lagi dalam preview match Manchester United versus Chelsea. Oke, that's all di episode ke-95 kali ini. CBC punya message buat Chelsea team. Ingat, untungnya bumi masih berputar. So, move on. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari karena esok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Buat para sobat CBC, don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. God bless. Take care and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.